Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Gita Arianti dengan NIM belakang 10097. Di sini saya akan menjelaskan materi teori belajar kognitivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Kognitivisme itu beda ya sama behaviorisme itu. Kalau kognitivisme itu menyelami dunia internal individu yang menguak bagaimana mereka berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Sedangkan behavior itu kan berfokus pada stimulus dan respon. Jadi, di sini saya akan menjelaskan dari definisi teori belajar kognitivisme. Definisi teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan teori yang memandang belajar sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hidupnya. Dalam pembelajaran, teori ini menganggap pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa memperhatikan faktor eksternal atau lingkungan. Beberapa prinsip yang menjadi pedoman penerapan teori kognitivisme, yaitu belajar lebih penting daripada hasil. Karena apa? Mereka yang belajar menggunakan metode kognitivisme akan lebih fokus pada bagaimana mereka belajar dibandingkan apa yang mereka pelajari. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang menunjukkan tingkat pemahaman individu terhadap pembelajaran. Yang ketiga itu, materi pembelajaran harus dipisahkan menjadi komponen-komponen kecil. Materi pembelajaran harus dipisahkan karena hal ini memungkinkan individu untuk memahami materi dengan lebih baik dan mampu menerapkannya dengan lebih efektif. Keaktifan siswa saat belajar merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang belajar dengan metode ini akan lebih aktif dalam belajar dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Proses berpikir kompleks. Dalam kegiatan ini, pembelajaran diperlukan proses berpikir gitulah ya. Teori ini beranggapan bahwa individu harus mempunyai kemampuan berpikir yang kompleks untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi orang dan situasi. Hasil interaksi mereka yang belajar dengan metode ini akan lebih fokus pada interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta akan lebih aktif dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Karena dalam pembelajaran ini membantu guru memahami siswa dengan lebih baik dan membantu mereka memahami dirinya sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tujuan dari belajar menurut aliran belajar kognitivisme. Tujuan belajar menurut aliran belajar kognitivisme itu membantu individu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, serta menafsirkan bahwa dirinya dan lingkungan psikologisnya merupakan faktor yang terkait. Tujuan belajar kognitivisme di dalam pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, seperti mengingat, pengetahuan, kemampuan menganalisis, dan lain-lain. Tujuan aspek kognitif ini berfokus pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk mengingat dan menggabungkan beberapa ide, gagasan metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek ini adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling bawah.
Oh iya, aspek-aspek dari penilaian kognitif itu terdiri dari pengetahuan, kemampuan mengingat, pemahaman, kemampuan memahami, aplikasi, kemampuan penerapan, analisis, kemampuan menganalisis suatu informasi yang luas menjadi bagian-bagian kecil, sintesis, kemampuan menggabungkan beberapa informasi menjadi suatu kesimpulan. Penerapan teori ini dalam pembelajaran mencakup berbagai aspek, seperti membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Yang ketiga itu membantu siswa dalam menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Yang keempat, mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Kemudian yang ketiga itu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Seperti membantu siswa menjadi lebih kreatif, membantu siswa menjadi lebih mandiri, membantu siswa menjadi lebih analitik, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, dan membantu siswa memahami dirinya sendiri. Mengenai kekurangannya itu seperti mengabaikan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu dalam belajar seperti lingkungan dan situasinya. Sedangkan mengabaikan peran guru dalam pembelajaran, yang berarti guru hanya sebagai penyedia bahan terbuka. Kemudian mengabaikan peran kemampuan fisikal. Kemampuan fisikal dalam belajar seperti kemampuan motorik dan kesehatan. Ternyata kesehatan itu penting juga ya. Pengaruh kemampuan emosional dalam belajar seperti kemampuan empati dan komunikasi. Kemudian yang terakhir itu mengabaikan peranan kemampuan sosial seperti kemampuan bekerja sama dan komunikasi. Ciri-ciri belajar menurut aliran kognitivisme. Pembelajaran kognitif bagaikan sebuah peluangan yang mengajak para pembelajar untuk menjelajahi dunia pengetahuan secara aktif dan bermakna. Ciri-ciri belajar menurut kognitivisme itu seperti 1. Membentuk struktur kognitif. Biasanya berhubungan dengan pengalaman, latihan, dan interaksi sosial. Yang kedua itu mempersepsi dan berpikir. Mengubah perilaku individu siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang dilakukan melalui proses pengalaman, latihan, dan interaksi sosial. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas output pendidikan. Pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental, intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar adalah efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan. Yang keempat itu mengaktifkan peserta didik. Yang dimaksud mengaktifkan ini, peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan yang dapat diterapkan melalui proses berpikir yang kompleks, membantu siswa dalam menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas. Ya gitu dah. Intinya, yang kelima itu memperhatikan kemampuan pemrosesan kognitif pembelajaran. Dan yang terakhir itu membentuk keterampilan dan sikap bahwa belajar adalah proses pembentukan kompetensi, keterampilan, dan sikap yang baru, yang dapat dijelaskan melalui konsep-konsep seperti pemahaman konsep, web teaching, dan
hierarki belajar. Yang keberapa ini ya? Yang kelima berarti. Yang kelima, pendapat tokoh-tokoh mengenai pembelajaran menurut aliran kognitivistik. Pertama, teori pengembangan kognitivistik GEG nih. Teori ini yang dikembangkan oleh Robert M. GEG nih adalah teori yang berasumsi bahwa belajar adalah proses interaksi individu dengan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus panjang hidupnya. Teori ini merupakan perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme dalam proses pembelajaran. Belajar bagi Gagne itu proses mendapatkan pengetahuan dari hasil olah informasi di dalam otak manusia. Artinya, dalam kegiatan belajar ini, terjadi proses penerimaan informasi oleh otak untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran suatu pengetahuan. Belajar dipengaruhi oleh dua hal, yaitu variabel dari dalam diri individu dan di luar diri individu. Dari dalam diri kita sendiri ataupun dari sekitar kita gitu. Kita kan saling berinteraksi sesama manusia, jadi kita dapat semangat dari orang yang tersayang gitu, atau teman-teman kita lah. Pemrosesan informasi GEG nih. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Gagne itu menjelaskan 5 tahap proses belajar, yaitu yang pertama, pahami perhatian. Peserta didik itu harus mengetahui pasti bahwa ada sesuatu yang perlu dipelajari gitu. Yang kedua, pahami informasinya. Peserta didik harus mengetahui pasti informasi yang akan dipelajari itu apa. Yang ketiga itu memahami konsep. Peserta didik harus mengenal pasti konsep yang akan dipelajarinya. Yang keempat, pahami prosedur. Peserta didik juga harus memahami pasti langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan konsep yang telah dipelajarinya. Yang kelima, memahami metakognisi. Memahami ini pasti langkah-langkah yang dilakukan yang diperlukan untuk mengkontrol proses belajar. Teori ini berasumsi juga bahwa belajar adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, dan setiap tahap proses belajar harus diselesaikan sebelum peserta didik dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu teori perkembangan kognitif Ausubel. Ausubel itu merupakan seorang pakar psikologi pendidikan dengan teorinya yang berpijak pada psikologi kognitif, dan dalam teorinya memberi kepada penekanan belajar, bermakna, serta retensi dan variabel-variabel yang berhubungan dalam belajar. Proses belajar menurut Ausubel dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi, yaitu proses belajar terjadi bila siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dia miliki pengetahuan yang baru. Yang kedua itu proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. 1. Memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus. Yang ketiga, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah difahami. Menurut dia, teori belajarnya disebut teori belajar konsep dan teori belajar bermakna. Kemudian yang keempat, teori perkembangan kognitif Jerome D. S. Brunner. Entahlah. Si Brunner ini beranggapan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar merupakan aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti mengingat, menyimpan, mengolah informasi, pemecahan masalah, perasaan, serta aspek-aspek kejiwaan lainnya. Menurut Jerome Brunner ini, pembelajaran yang diharapkan dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Teori psikologi kognitif ini juga sering disebut teori belajar penemuan.
dan prosesnya melalui tahapan-tahapan proses belajar yang merupakan terjadi lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Yang kedua, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya. Nah, ini penjelasan materi yang terakhir, yaitu penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Pada dasarnya, belajar menurut teori ini dikatakan sebagai kegiatan belajar yang berhubungan dengan penyusunan informasi, reorganisasi persepsi, dan proses internal. Dalam mengembangkan strategi dan mencapai tujuan pembelajaran tidak lagi seperti mekanisme tindakan yang dilakukan dalam pendekatan behaviorisme itu. Siswa di sini tuh bebas dalam melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar. Sangat diperhitungkan supaya belajar lebih berarti bagi siswa. Contoh penerapan teori kognitivisme itu yang pertama bisa menggunakan metode tanya jawab. Yang kedua itu pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah ini yang dimaksud tuh siswa dapat bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks, meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, dan dapat memecahkan suatu masalahnya. Yang ketiga, penggunaan peta konsep. Siswa memetakan hubungan antar konsep dalam suatu materi pelajaran dan membantu mereka untuk memahami struktur pengetahuan tersebut. Yang keempat itu refleksi belajar. Siswa didorong untuk memikirkan proses belajar mereka, mengidentifikasi strateginya yang efektif dan area yang perlu ditingkatkan itu apa aja. Jadi itu adalah penjelasan mengenai teori kognitivisme, pembelajaran mengenai teori kognitivisme. Jika ada yang kurang jelas atau yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di kelas ya waktu saya presentasi di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.